sebagai manusia insan kamil atau kamil mukamil, yaitu manusia sempurna, saudaraku. Maka itu di makom ini atau di level ini, karena beliau adalah orang yang sudah mencapai level atau tingkatan yang tidak lagi bisa dicapai oleh orang kebanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh alam. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Saudaraku, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali, di mana seperti biasanya saya akan menyampaikan sebuah topik pembahasan tentang Satrio Piningit. Mudah-mudahan apa yang menjadi pembahasan pada kesempatan ini bisa bermakna dan menambah wawasan kita. Kali ini kita akan membahas 4 elemen energi kekuatan Satrio Piningit, yang dimana 4 elemen energi Satrio Piningit ini adalah sebagai kekuatan yang ada pada dirinya. 4 energi ini disebut 4 anasir atau 4 unsur alam yang ada di alam semesta ini, yaitu unsur api, unsur angin, unsur air, dan unsur tanah. Apa hubungannya 4 unsur alam yang ada di alam semesta ini dengan diri Satrio Piningit? Karena diri Satrio Piningit itu tersusun atau terbentuk dari 4 elemen atau anasir tersebut. Dan beliau sudah mencapai tingkatan manusia insan kamil, yang dalam istilah tasawuf atau kaum sufi, yaitu yang sudah mencapai tingkatan kesempurnaan diri dalam mencapai makam ma'rifatullah yang hakiki. Sehingga apa yang dilakukan oleh beliau maupun apa yang dialaminya itu pasti berdampak pada kehidupan nyata. Bila beliau disakiti, dihina, bahkan difitnah sekalipun, beliau tetap saja tidak terpancing atas perlakuan mereka, sehingga dirinya tidak pernah marah atau bersedih hati. Begitu tingginya kesabaran yang dimiliki di saat orang-orang sering menyakitinya. Karena menurut Satrio Piningit, mereka yang menyakiti atau menghinanya itu, pada hakikatnya mereka itu hanyalah sebagai wayang. Sedangkan wayang tersebut pasti ada yang memainkan. Olehnya itu, Satrio Piningit tidak pernah marah atas apa yang beliau alami. Beliau hanya selalu berlindung kepada satu kekuatan mutlak, yaitu kepada kekuatan siapa? Tentu saja kekuatan itu yang bernama
Tuhan semesta alam, sebagai penguasa alam semesta. Beliau hanya meyakini kekuatan yang ada di bumi ini adalah semua itu milik Tuhan semesta alam. Karena Tuhanlah yang menjadikan segala sesuatu atas makhluknya. Saudaraku, apa yang dialami oleh Satrio Piningit ini, bila terjadi pada orang-orang kebanyakan, mungkin hal itu sangat tidak mungkin bisa dan sanggup dilakukan. Karena ujian serta tantangan yang sangat berat hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah ditentukan, yaitu mereka orang-orang yang terpilih, untuk kemudian menjadi walinya atau kekasihnya di muka bumi ini, saudaraku. Satrio Piningit itu menjalani hidup apa adanya. Beliau selalu bersikap zuhud, menjalani hidup dengan penuh kesederhanaan, tidak berlebih-lebihan dalam mengejar duniawi, baik pangkat, jabatan, harta, dan juga rumah yang super mewah, dan seterusnya. Karena beliau sangat memahami serta mengetahui tentang dorongan-dorongan hawa nafsu yang selalu mengajak menjanjikan kesenangan dan kenikmatan yang sifatnya sesaat, atau dengan kata lain, yaitu kesenangan yang menipu. Jadi bagi beliau, memandang kesenangan-kesenangan yang dikejar oleh manusia pada umumnya itu berbeda dengan pemahaman yang beliau pahami. Karena pada hakikatnya kesenangan-kesenangan duniawi yang disebabkan atau ditimbulkan oleh dorongan-dorongan hawa nafsu itu, Satrio Piningit tidak lagi meragukan bahwa kesenangan itu sifatnya menipu. Seperti itu, saudaraku. Sehingga beliau selalu mengontrol emosi dan perilakunya. Maka jangan heran bila beliau berperilaku yang tidak biasa dengan perilaku orang kebanyakan pada umumnya, karena beliau adalah orang pilihan yang tentu sudah pasti tidak bisa sama perilakunya dengan manusia kebanyakan yang ada di muka bumi ini. Sekalipun Satrio Piningit itu layaknya seperti manusia biasa, namun beliau tidak pernah marah, tidak sedih. Apa yang beliau alami seperti perlakuan yang tidak menyenangkan yang didapat dari lingkungannya. Karena beliau adalah orang yang sudah mencapai level atau tingkatan yang tidak lagi bisa dicapai oleh orang kebanyakan pada umumnya, saudaraku. Dan di level ini tidak mungkin bisa diungkap, apalagi dijelaskan dengan logika atau nalar. Karena di tingkatan ini sering disebut oleh para kaum ahli tasawuf atau para sufi, yaitu tingkatan wilayah atau kewalian. Olehnya itu, di level ini tidak bisa diungkap lagi, saudaraku. Karena pengetahuan yang dialami oleh beliau ini disebut dengan tingkatan ilmu yang betul-betul sangat rahasia. Sangat rahasia, saudaraku. Di tingkatan ini hanya bisa dipahami dan dirasakan oleh yang bersangkutan, atau hanya bisa diketahui dan dirasakan oleh Satrio Piningit itu sendiri. Saudaraku, adapun bagi orang-orang yang sudah mencapai level ini, maka melahirkan perilaku-perilaku yang seolah-olah bagi orang awam
sesuatu yang tidak masuk akal, tidak logis, karena memang orang yang sudah mencapai tingkatan ini adalah manusia yang sudah mencapai tingkatan yang dikatakan para ahli sufi sebagai manusia insan kamil atau kamil mukamil, yaitu manusia sempurna, saudaraku. Maka itu di makom ini atau di level ini hanya orang-orang yang terpilihlah yang bisa mencapai tingkatan ini. Dan bila ini dipaksakan oleh manusia yang dan bukan yang dipilih, maka akibatnya mohon maaf, maka dapat menyesatkan dirinya dan juga orang lain di sekitarnya. Mengapa begitu? Karena di level atau di tingkatan atau di makam ini hanya dikhususkan bagi orang-orang tertentu atau orang-orang yang terpilih, yaitu orang-orang pilihan seperti para nabi dan para rasul, para aulia Allah. Mereka lah yang sanggup menerima dan mengamalkannya, bukan kepada orang kebanyakan pada umumnya atau orang awam. Demikian yang saya sampaikan. Bila bermanfaat, disimpan. Dan bila tidak, lupakan. Karena kebenaran yang hakiki itu hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam semata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.